Setiap negara, termasuk Indonesia, pastinya memiliki politik luar negeri. Politik luar negeri merupakan sebuah kebijakan atau peraturan suatu negara dalam mengatur hubungan dengan negara lain. Prioritas kebijakan diplomasi luar negeri Indonesia difokuskan untuk memperkuat upaya pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi COVID-19 yang melanda sejak Maret tahun lalu. Belakangan ini, masyarakat internasional tengah menyoroti isu kemanusiaan yang tengah terjadi di Myanmar. Warga Rohingya mendapatkan perlakuan tidak sesuai dengan kemanusiaan dari pemerintahan Myanmar sudah sekitar 5 tahun. Warga Rohingya di Rakhine yang minoritas beragama Muslim ini mendapat perlakuan tidak sesuai dengan hak asasi manusia dikarenakan pada awal konflik tersebut. Melihat keadaan pengungsi Rohingya saat ini membuat Jokowi selaku presiden merasa prihatin. Kembali memanasnya konflik Israel dan Palestina selama sepekan terakhir, ternyata berlanjut dengan perang narasi di media sosial Indonesia. Banyak yang mengecam Israel dan mendukung Palestina. Namun ada pula yang membela Israel sambil menuding kelompok Hamas sebagai pemicu gejolak. Kekerasan yang terparah selama beberapa tahun terakhir di Israel dan wilayah Palestina di jalur Gaza telah merenggut banyak nyawa. Konflik terbuka ini pecah setelah rangkaian ketegangan yang memuncak selama 1 bulan sebelumnya. Pertikaian Israel-Palestina yang terjadi belakangan menunjukkan bahwa Israel merasa sangat kuat dan bisa melakukan apa saja dengan mengabaikan keputusan lembaga-lembaga internasional. Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia dengan populasi yang jumlahnya juga cukup banyak dan ekonomi yang semakin meningkat. Kita sekarang sudah masuk ke kelas menengah kalau dalam perhitungan dunia, sehingga kehadiran Indonesia itu cukup diperhatikan secara internasional dan banyak peran yang bisa dimainkan oleh Indonesia untuk menciptakan kedamaian di seluruh dunia. Nah, apa-apa saja kebijakan luar negeri yang bisa dimainkan oleh Indonesia khususnya di kancah dunia internasional, apalagi mengingat bahwa kita dari dulu Indonesia menganut kebijakan luar negeri yang independen dan aktif. Kita masuk tahun 2021, apa artinya kebijakan independen dan aktif khususnya pada situasi di dunia sekarang yang ada COVID-19 pandemi yang dirasakan di seluruh dunia, masalah global yang cukup banyak dan mungkin konflik-konflik yang masih terjadi baik di wilayah ini maupun di wilayah-wilayah lainnya. Saya sudah berada bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Bu Retno Marsudi untuk membicarakan apa-apa saja kira-kira strategi kebijakan luar negerinya sekarang memang patut diimplementasi dan dilaksanakan oleh Indonesia. Bu Retno, apa kabar? Apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Yang sehat penting sekarang sehat. Iya, dan kita tidak menggunakan masker, tapi sebelum bertemu sudah melakukan PCR. Kita sudah dua-duanya sudah divaksin jadi mudah-mudahan aman ya. Bu Retno, kalau tadi saya sebut Indonesia dengan kebijakan luar negeri selama ini kan bebas, aktif, dan kita merupakan bagian dari keluarga dunia. Kita anggota PBB, kita anggota OKI, kita juga anggota APEC, G20 dan lain sebagainya. Nah, tapi tahun ini apalagi dengan banyak sekali perubahan yang terjadi, salah satunya ada pandemi secara global dan kemudian kalau kita lihat di Amerika Serikat ada perubahan pemerintahan. Nah, ini bagaimana? Apa kira-kira yang baru dalam implementasi strategi kebijakan luar negeri yang
diambil oleh Bu Retno khusus untuk tahun-tahun ini? Thank you very much, terima kasih Mbak Desi. Udah lama nggak ketemu, jadi saya kira pas sekali kita duduk bersama, bicara saling menginformasikan mengenai pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Memang kalau kita lihat, jadi saya ingin menarik garis katakanlah mulai Januari tahun lalu, di mana virus COVID-19 mulai, terus kemudian sampai ke pandemi, all the way sampai di titik ini. Dan tentunya kalau kita bicara mengenai masalah pelaksanaan politik luar negeri, diplomasi kita tentunya tidak kebal dari situasi yang harus dihadapi oleh dunia saat ini. Oleh karena itu, kalau bicara mengenai prioritas politik luar negeri di masa sebelum pandemi, kita memiliki prioritas sebenarnya 4+1, tapi saya ingin fokus di 4. 4 itu adalah diplomasi ekonomi, penguatan diplomasi ekonomi, kemudian pelindungan warga negara Indonesia, which is very important. Yang ketiga adalah diplomasi kedaulatan kita, dan yang keempat adalah kontribusi kita untuk dunia, kawasan dan dunia. Nah, tentunya 4 prioritas ini masih sangat relevan, walaupun di sana-sini harus dilakukan adjustment. Misalnya, di antara 4 pada saat pandemi, maka yang muncul di awal pertama kali adalah penguatan diplomasi pelindungan warga negara Indonesia. Kita harus memfasilitasi evakuasi dan repatriasi puluhan ribu warga negara Indonesia. Dan di awal-awal itu bukan hal yang mudah. Saya ingat Banyak dramanya, saya ingat itu. banyak dramanya, dan saya ingat persis di awal tahun pada saat Wuhan mulai, kemudian kita punya ratusan warga negara Indonesia, sebagian besar adalah pelajar, harus dievakuasi, dan kita tidak atau belum memiliki pengalaman mengevakuasi dari wilayah yang terlockdown karena penyakit. Kalau evakuasi dari wilayah konflik, kita sudah punya pengalaman. Jadi bisa dibayangkan wilayah itu kita tidak punya perwakilan di cover dari di luar Hubei provinsinya, sehingga kita kerahkan beberapa perwakilan yang ada di Tiongkok untuk mendekat, dan penghitungannya Mbak Desi betul-betul penghitungan menit per menit, apalagi pada saat kita harus memberangkatkan dari 9 atau 10 titik di mana warga negara kita tinggal untuk kemudian masuk di satu titik di mana pesawat kita udah menunggu, yaitu di airport. Jadi memang perlu sebuah teamwork yang kuat. Untungnya tim di Kemlu maupun teamwork kita dengan teman-teman di luar Kemlu juga sangat baik. Jadi diplomasi pelindungan ada di depan, di awal. Kemudian tentunya sekarang ini orang bicara mengenai masalah recovery ekonomi dan diplomasi ekonomi bermain. Tetapi sepanjang pandemi ada satu tambahan, jadi tidak menggantikan tetapi menambahkan, dan ternyata saya yakin ini akan penting untuk jangka yang panjang, yaitu diplomasi kesehatan. Jadi ada 5 ya? Atau mungkin kita 4+1. sebut kalau jangka pendeknya adalah diplomasi vaksin. Jadi sudah 1,5 tahun ini kita betul-betul diplomasi kita gunakan, karena diplomasi alat untuk memperjuangkan kepentingan nasional kita dan kepentingan nasional hampir seluruh negara dunia. Itu adalah sekarang masalah kesehatan, bagaimana kita bersama-sama bisa keluar dari pandemi. Saya tekankan bersama, karena kalau satu negara udah bisa lepas, tapi banyak negara belum lepas, maka dunia ini nggak akan bisa lepas. Oleh karena itu di dalam diplomasi itu, selain kita memperjuangkan kepentingan kita, dalam hal ini misalnya vaksin untuk dalam negeri, kita juga memiliki kewajiban untuk terus menyuarakan kesetaraan akses vaksin bagi semua negara. Ketahanan kesehatan akan menjadi penentu apakah kita akan menjadi bangsa yang kuat atau tidak. Dan pandemi COVID-19 ini betul-betul menyadarkan kita bahwa kesehatan adalah utama.
approach-nya apa yang khususnya yang digunakan? Karena kalau lihat ini vaksin ini kan semuanya semua negara kan berlomba-lomba Betul. untuk mendapatkan akses dan apa yang terjadi di India dan kemudian AstraZeneca contohnya sempat dihentikan dan kemudian ada kekhawatiran kita punya target sampai tahun 2000 akhir tahun 2021 ini kan sudah harus ada 180 juta orang yang sudah divaksinasi. Nah, kira-kira cara-cara untuk berdiplomasi di saat semua orang menginginkan hal yang sama sementara ya ini juga setiap negara punya kepentingan untuk fokus kepada negaranya duluan. Ini bagaimana? Jadi Bu Retno? pertama tentunya tadi saya sampaikan faktor kecepatan ya. Kecepatan kita bergerak itu sangat menentukan. Yang kedua, faktor kecepatan dalam mengambil keputusan. Sekali lagi tadi disampaikan, situasinya banyak sekali uncertainties dan saya sering karena kita tukar pikiran dengan banyak menteri luar negeri sehingga pada saat itu ada beberapa negara yang kemudian bertanya bagaimana kok bisa dapat karena apalagi di negara seperti kita ya, negara yang demokrasi, kita berusaha untuk menjalankan good governance kan harus hati-hati dari segi administrasi. Kita khawatir kalau kita, dan ini banyak kekhawatiran banyak negara, kecepatan penting tetapi harus diadminister secara hati-hati. Good governance-nya harus betul-betul jalan. Karena kita khawatir nanti pada saat semua orang lupa situasi emergensi yang kita hadapi di tahun 2020-2021, kemudian kita dituntut katakanlah administrasinya seperti administrasi apalagi negara normal, Indonesia ya. Iya, yang normal. Politik ini penting untuk dipikirkan. Jadi itu semuanya kita berusaha untuk pagari. Jadi sekali lagi kecepatan penting dan membangun keputusan yang diambil cepat itu cepat bergerak, tapi kan setelah bergerak itu kemudian ada beberapa perjanjian, negosiasi yang harus kita lakukan, itu juga keputusannya harus cepat dan yang tidak kalah pentingnya adalah untungnya, ini untungnya. Di dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia kan bisa dikatakan bahwa kita tidak memiliki musuh, sehingga kita bergerak itu di situasi emergensi itu lebih mudah. Kita bergerak ke kanan, bergerak ke kiri, ke tengah, naik, turun, itu karena kita tidak memiliki musuh ya. Dan kita dari dulu bagian dari non-aligned movement. Iya, jadi ini gerakan berusaha non-blok. kita kapitalisasi di Bisa, dalam situasi seperti ini yang alhamdulillah mendukung. Nah, diplomasi kesehatan ini kira-kira masih akan berapa lama strateginya untuk diimplementasikan, Bu Retno? Saya melihatnya begini. Satu, kalau kita bicara mengenai diplomasi kesehatan, jangka pendeknya tadi vaksin. Vaksin itu pun sebenarnya kita bagi dua, cabangnya dua. Satu, kalau jangka pendek seperti tadi yang dikatakan, karena situasi maka kita harus mengambil dari luar. Tetapi kan kita mengembangkan vaksin kita. Vaksin kita inilah yang mudah-mudahan berhasil, yang akhirnya akan mensupport, akan membackup Indonesia untuk jangka panjangnya. Kalau kita bicara mengenai masalah vaksin, itu vaksin kita sisihkan. Tetapi diplomasi kesehatan, saya kira untuk jangka menengah dan panjang masih kita perlukan. Karena apa? Ketahanan kesehatan akan menjadi penentu apakah kita akan menjadi bangsa yang kuat atau tidak. Dan pandemi COVID-19 ini betul-betul menyadarkan kita bahwa kesehatan adalah utama. Oleh karena itu, kita memiliki tugas berat untuk membangun ketahanan kesehatan. Bicara tentunya dari ketahanan kesehatan nasional, kemudian bergerak kawasan dan dunia. Kalau kita bicara mengenai ketahanan kesehatan, mulai dari katakanlah kemandirian kita di bidang pharmaceutical, obat-obatan, bahan baku obat. Kita di mana? Kita harus jujur terhadap diri kita bahwa pada saat kita bicara mengenai industri farmasi, ketergantungan kita masih tinggi. Kita harus mulai, kalau Presiden bilang gunakan momentum pandemi ini untuk untuk memperkuat komitmen kita melakukan lompatan. Kemandirian di awal-awal itu pasti berdarah-darah dan pasti lebih mahal. Kalau enak ya kita import aja. Tetapi pertanyaannya ongkos politiknya
besar kalau kita selalu tergantung. Oleh karena itu, mau tidak mau kita harus membangun kemandirian di bidang industri farmaceutical to start with. Kemudian yang kedua, R&D, research and development. Itu harus. Tidak ada negara yang maju dengan zero research and itu sebenarnya development. kunci ya, dari karena di sini ada teknologi, Betul, inovasi, betul. kreativitas. Dan semua orang juga tahu mahal, tetapi kan jangka panjang. Jadi memang kita harus berani untuk menginvestasikan. Saya tidak bicara mengenai spending, tapi saya memilih kata invest. Dan saya kira untuk kesehatan itu kita akan invest di bidang yang memang penting dan diperlukan. Belum lagi membangun sebuah early warning system yang bagus dan sebagainya. Jadi saya kira untuk jangka panjang masih Mbak Desi. Ya, jadi ini hal yang Diplomasi baru kesehatan, ya, yang masih. yes. Ini menarik sekali karena bukan sesuatu yang selama ini bagian dari strategi dari kebijakan luar negeri. Presiden menyampaikan sudah waktunya kita angkat ke tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu pada tingkat leaders, pemimpin. Oleh karena itu Presiden kemudian berkomunikasi dengan para pemimpin ASEAN, tentunya termasuk Sultan Brunei sebagai ketua, mengusulkan dilakukannya ASEAN Leaders Meeting. Jadi tingkat KTT lah. Indonesia sebagai negara yang ingin perdamaian dan peran Indonesia dalam sejarahnya itu sudah cukup banyak ya untuk menciptakan perdamaian khususnya di wilayah kita, wilayah negara-negara ASEAN. Kita lihat ada hotspot khususnya di Myanmar. Myanmar sebagai salah satu negara yang masih paling baru ya menjadi anggota ASEAN. Kasus Rohingya ya, dan terakhir ini adalah pada tanggal 1 Februari terjadi kudeta oleh junta militer di mana pemimpinnya Aung San Suu Kyi disingkirkan dan terjadi clash, ada semacam konfrontasi antara pemerintah yang berkuasa dan masyarakat sipil. Ini kita sebagai negara demokrasi yang kita sangat membanggakan demokrasi kita, tapi merupakan bagian ASEAN. Peran kita, Bu Retno, ini bagaimana supaya kita menjadi bisa mempengaruhi ya, menciptakan perdamaian dan juga memastikan bahwa negara-negara ASEAN juga ikutlah pada jalur yang benar. Jadi kalau kita bicara Southeast Asia, Asia Tenggara, semua orang memahami bahwa 50 tahun lebih bisa dikatakan tidak terjadi konflik yang besar di Asia Tenggara. Dan semua orang mengakui bahwa peran ASEAN sangat penting. That's one thing. Tapi sekali lagi, tantangan yang dihadapi ASEAN tidak semakin kecil, tidak semakin, tapi semakin besar. Dan respon yang harus dimainkan oleh ASEAN harus lebih cepat. Harus lebih cepat tanpa meninggalkan, kita memiliki istilah ASEAN Way. Kita survive memang karena cara seperti itu, tetapi kita juga harus mengadjust. Hidup ini kan is a matter of adjustment, karena kan tidak statis. Nah, mulai dari masalah Rohingya, kalau kita bicara Indonesia di kawasan atau Indonesia di Asia Tenggara, yang kita inginkan adalah ya, Indonesia adalah negara yang paling besar di antara negara-negara ASEAN lain. Kemudian secara natural lah ya, secara alami berarti kita memikul tanggung jawab yang lebih besar. Kita berkomitmen untuk menjalankan tanggung jawab tersebut. Yang ketiga, dengan tanggung jawab tersebut kita ingin memastikan bahwa Asia Tenggara itu menjadi kawasan yang terus stabil dan damai. Karena bisa dibayangkan, kalau di RT kita terjadi perang, maka rumah tangga kita pasti akan terganggu. Jadi sebenarnya pada saat kita berkontribusi untuk perdamaian dan stabilitas, itu bukan spending sebenarnya. Itu adalah investasi untuk kita sendiri. Nah, pada saat isu Rohingya muncul,
sekali lagi, banyak orang hanya melihat isu Rohingya dari sisi agama. That's true bahwa orang-orang Rohingya kebetulan beragama Islam. Tetapi kita harus melihatnya dari kacamata yang lebih luas. Ini adalah masalah kemanusiaan. Apapun alasannya, siapapun agamanya, perlakuan seperti ini tidak boleh. Apa yang menjadi hambatan yang istilahnya, apakah karena mungkin shuttle diplomasi ini kurang efektif dari segi... Sebenarnya shuttle diplomasi itu menghasilkan sesuatu yang konkret, Mbak Desi. Dalam artian bisa menyatukan pandangan ASEAN untuk mensikapi. Karena 10 negara, kalau Myanmar dalam hal ini karena yang sedang menjadi isunya Myanmar berarti 9, bagaimana menyamakan pandangan 9 negara ini terhadap satu isu, itu nggak gampang. Karena misalnya ada beberapa negara yang menyatakan well itu adalah urusan dalam negeri pure. Ya. Sehingga kita nggak usah ikut-ikutan. ASEAN Way itu tidak terlalu jadi kan harus bicara, sekali lagi kita bicara sebagai satu keluarga. Nah, akhirnya shuttle diplomasi itu menghasilkan satu kesatuan sikap. Oke, mari kita berkumpul, mari kita membahas. Itu buat ASEAN sebenarnya udah langkah yang luar biasa. Kita bicara. Nah, di situ call kita udah masuk, tetapi kemudian call kita kok ininya gelindingannya enggak gitu kelihatan. Oleh karena itu Presiden menyampaikan sudah waktunya kita angkat ke tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu pada tingkat leaders, pemimpin. Oleh karena itu Presiden kemudian berkomunikasi dengan para pemimpin ASEAN, tentunya termasuk Sultan Brunei sebagai ketua, mengusulkan dilakukannya ASEAN Leaders Meeting. Jadi tingkat KTT lah ya, KTT. Ini juga tantangan yang luar biasa, bisa dibayangkan. Satu, KTT, leaders. Sekali lagi, semua leaders sepakat bahwa ini isu harus kita bahas. Yang kedua, mengumpulkan in person. Di tengah banyak negara yang masih lockdown, itu juga nggak gampang. Masih bicara virtual is okay, tetapi tidak untuk membahas isu yang sekompleks dan sensitif Myanmar ini. Jadi pada saat pertemuan di Jakarta, sekembalinya banyak sekali, sebagian besar harus karantina 14 hari. Tetapi bahwa semuanya sepakat untuk duduk, itu merupakan sudah satu plus poin untuk ASEAN. Jadi dari titik 1 Februari sampai 24 April, Indonesia berusaha untuk mendorong akhirnya ALM dan akhirnya ada 5 point of consensus. Nah, tantangannya sekarang bagaimana 5 point of consensus ini dapat diimplementasikan. Dan tentunya chair yang harus mengawal implementasi dari 5 point of consensus. Apa ini. saja 5 point itu? 5 point of consensus itu satu, penghentian penggunaan kekerasan, jadi deeskalasi. Di sana sini kita masih melihat terjadi eskalasi. Yang kedua adalah penunjukan yang kedua adalah dialog inklusif. Jadi semua stakeholders harus diajak bicara. Yang ketiga adalah penunjukan special envoy. Yang keempat adalah humanitarian assistance. Dan yang kelima adalah special envoy harus diberikan akses komunikasi dengan semua stakeholders. Karena kan tidak mungkin special envoy ini dapat menjalankan peran untuk memediasi dalam proses perdamaian kalau dia tidak mendapatkan akses untuk berkomunikasi. Jadi 5 itu poinnya. Nah, sekarang dari titik 24 April sampai sekarang sudah hampir 2 bulan. Kembali kita bertanya, kita ada di mana ini? Kita harus terus terang. Apakah ini bola bergulir atau tidak? Kalau tidak, kenapa? Dan bagaimana cara kita menyelesaikan? Maka waktu kita ketemu sebenarnya dalam konteks ASEAN RRT, pertemuan para menteri luar negeri, Indonesia lah yang kembali meminta. Ada pertemuan para menteri luar negeri yang akhirnya diselenggarakan secara informal untuk membahas where are we now. Kebetulan Chair dan Sekjen ASEAN baru kembali dari Myanmar dan kita minta di briefing. Hasilnya
seperti apa. Dan setelah itu tanggal 13 Juni yang lalu saya kembali menulis surat kepada chair dan negara anggota ASEAN. Saya berusaha untuk men-sum up apa yang harus dilakukan oleh ASEAN. Misalnya mengenai masalah penunjukan special envoy. Melihat kompleksitas masalah dan untuk saling melengkapi, maka kita sudah ada kesepakatan. Special envoy seharusnya sebuah tim yang bisa saling melengkapi. Kemudian saya juga sampaikan, tim ini harus memiliki policy guidance dari para Menlu. Karena ada beberapa negara yang mengatakan, ya sudah special envoy biar saja mendefinisikan pekerjaannya bersama dengan Myanmar, kan tidak bisa. Harus ada policy guidance dari kita. Dan hal-hal lain sudah saya letakkan semua di surat di tanggal 13 Juni. Tapi dengan militer junta sendiri, apakah mereka terbuka terhadap hal ini? Kedengarannya kan semua lamban ya dan agak birokratis. Nah, sementara kalau saya lihat mungkin perlu di escalate upwards lagi ke PBB karena kalau kita lihat sponsornya Myanmar kan dalam hal ini kan China selalu memberikan dukungan dan lain sebagainya. Bagaimana supaya mempercepat ini karena sampai sekarang ini konfliknya masih terus berlangsung. Kalimat yang saya selalu sampaikan begini, oke, kalau misalnya tanya mengenai komitmen Indonesia, it's very obvious, udah jelas komitmen kita akan kemana. Tetapi saya sampaikan bahwa untuk dapat membantu Myanmar keluar dari krisis ini, maka kita memerlukan sebuah collective commitment, komitmen yang kolektif. To start with, tentunya dari Tatmadaw. Semua tidak akan bisa terjadi kalau tidak ada komitmen dari Tatmadaw. Karena sekali lagi, ini adalah negara berdaulat. Tidak bisa serta-merta negara lain untuk masuk. Tanpa komitmen Tatmadaw, tidak akan mungkin. Yang kedua, kolektif komitmen dalam konteks ASEAN. Kita semuanya harus sepakat. Karena kalau ASEAN, kolektif komitmen ini tidak bisa dipertebal, saya khawatir sentralitas ASEAN akan tergerus. So I try to speak boldly kepada supaya kita ada sesuatu at risk, yaitu centrality of ASEAN. Yang ketiga, dan ini yang saya bahas dengan negara-negara sekitar kita adalah kita harus memiliki kolektif komitmen juga dari negara sekitar Myanmar, terutama India, Tiongkok. Dan saya perlebar dalam artian saya bicara dengan Jepang karena bantuan Jepang juga banyak. Kita juga bicara dengan Rusia, kita bicara dengan Amerika, kita bicara dengan Sekjen PBB, dengan utusan khusus Sekjen PBB. Yang permintaan saya adalah please support ASEAN and its 5 point of consensus. Supaya ASEAN ada di depan. Tapi untuk menjadi kita di depan, then again, kita harus punya kolektif komitmen yang sama. Jadi tugasnya ya itu, kita sekarang. Tapi seberapa besar Bu Retno merasakan leverage kita atau pengaruh I think we kita? have Are they listening we to have what we we're have a saying? good leverage. Tapi isu ini kan bukan isu yang mudah, ini isu sangat kompleks sekali. Jadi misalnya Tatmadaw mengatakan oke, kita implementasikan 5 butir konsensus, tetapi kita coba untuk sinergikan dengan roadmap. Pertanyaan kita, betul nggak? Bisa nggak? Kalau dari pandangan saya, 5 point of consensus is 5 point of consensus. Karena kan yang kita berusaha wujudkan adalah satu proses perdamaian, ya kan, melalui dialog inklusif yang mengarah pada pengembalian demokrasi di Myanmar. Nah, pertanyaannya adalah tentunya apakah roadmap yang dipersiapkan sekarang ini merupakan refleksi
mewakili kepentingan all stakeholders. Jadi harus yang pertama adalah oke, dialog dulu deh, kita jembatani. Jadi kita berusaha untuk betul-betul jeli dan memang perlu kesabaran. Iya, dan harus ada keinginan juga dari pihak-pihak di Myanmar sendiri untuk duduk dan berdialog. Kalau mereka selama ini ya masih mau berkonfrontasi, tidak mau menyelesaikannya. Iya, dan dukungan negara sekitar itu penting sekali. Indonesia ini bagaimana dan apakah dengan adanya pergantian kekuasaan di Israel, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sekarang sudah disingkirkan, kira-kira ke depan bagaimana? Semakin gampang atau semakin sulit untuk menciptakan bukan saja perdamaian, tapi impian untuk statehood dan inilah eksistensi dari negara Palestina itu sendiri, Bu Retno melihatnya? Pertanyaannya gampang tapi susah dijawab. Dan saya lihat ya salah satu yang memang selalu sampai saat ini menjadi hotspot itu adalah Palestina dan Israel. Sampai sekarang kan Indonesia juga masih terus ya memperjuangkan statehood, eksistensi dari Palestina ini. Dan terakhir-akhir ini kita lihat kan banyak sekali dari segi kemanusiaan, tapi juga dari segi macam-macam itu ada agresi yang dilakukan oleh Israel. Nah, Indonesia ini bagaimana dan apakah dengan adanya pergantian kekuasaan di Israel, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sekarang sudah disingkirkan, kira-kira ke depan bagaimana? Semakin gampang atau semakin sulit untuk menciptakan bukan saja perdamaian, tapi impian untuk statehood dan inilah eksistensi dari negara Palestina itu sendiri, Bu Retno melihatnya? Pertanyaannya gampang tapi susah dijawab. Dalam artian begini, saya ingin menjelaskan awal tahun 2021, saya ingat negara pertama yang saya kunjungi di tahun ini adalah Jordania dan Qatar. Kenapa Jordania? Di situ saya ketemu dengan Menteri Luar Negeri Jordan dan Menteri Luar Negeri Palestina. Ini adalah sebuah signal komitmen Indonesia untuk terus berkontribusi pada isu Palestina. Disitulah saya melihat dan kita sepakat pada saat kita ketemu secara terpisah, kita sepakat ada sebuah momentum atau harapan baru bagi masa depan Palestina. Karena apa? Satu, terjadi pergantian administrasi di Amerika Serikat. Ya. Dari Trump yang sangat pro, kita tahu sulitnya membuat Yerusalem menjadi ibu kota dari tantangan yang kita Israel. hadapi 4 tahun yang lalu kita tahu persis. Kemudian dengan pergantian ini paling tidak kita mendengar atau mendapatkan informasi mengenai komitmen two state solution dari administrasi Biden. Itu merupakan dan Amerika ingin mengengage kembali Palestina kan selama 4 tahun ke belakang. Sudah tidak ada engagement antara Palestina dengan administrasi Amerika Serikat. Jadi ada titik cerah. Yang kedua titik cerah lagi adalah pada saat saya tiba sehari sebelumnya ada pertemuan Liga Arab. Saya memang sengaja menghitung Liga Arab ketemu, kemudian Menlu Jordan kembali, kita ketemu untuk mendengar bagaimana kuatnya dukungan Liga Arab terhadap isu Palestina. Setelah beberapa negara Arab di tahun lalu melakukan normalisasi dengan Israel. Nah, ternyata di situ saya melihat terkait dengan dukungan terhadap perjuangan Palestina, mereka masih solid. Oke. Isu kedua, tik 2. Kemudian yang ketiga, di hari sebelumnya juga dilakukan konsolidasi nasional di antara Fatah dan Hamas yang terjadi di Kairo. Dan saya minta informasi what is going on there. Ternyata ada sebuah komitmen, terutama pada saat itu adalah dalam konteks persiapan pemilu yang pada akhirnya ditunda. Ada sebuah keinginan Hamas dan Fatah untuk bersatu demi Palestina. Jadi ada 3 hal yang bagus yang kita kemudian bilang oke, this good,
this is our good things. Mari kita gunakan ini untuk dikapitalisasi, digelindingkan lagi isunya. Belum sempat gelinding ada kejadian kemarin penggunaan kekerasan yang eksesif yang memakan korban ratusan jiwa, kerusakan dan juga menimbulkan kritik terhadap Israel dari seluruh dunia. Nah, di situ kembali diplomasi kita bekerja dalam artian wait. Ini kalau diteruskan maka sekali lagi situasi kemanusiaannya akan semakin memprihatinkan. Oleh karena itu saya sampai terbang ke New York di tengah pandemi ini karena kita sudah sepakat. Jadi kita menggalang dukungan menggalang dukungan. Kita bermain di OKI, kita bermain di GNP, kita bermain di beberapa forum termasuk dalam konteks UN. Kita melihat Dewan Keamanan PBB tidak bisa memutuskan sesuatu. Karena Amerika Serikat lah oleh sangat karena itu maka kita bermain di sidang umum. Sidang umum kita sampaikan kita perlu ada dukungan dari sidang umum terhadap situasi yang sedang terjadi di Palestina. Oleh karena itu ada pertemuan yang sebenarnya judulnya bukan pertemuan khusus, tapi pertemuan itu memang khusus membahas isu Palestina. Jadi kalau di dunia diplomasi itu kan kadang-kadang nggak mau disebut ini, tapi juga tetap membahas ini juga. Nah, ada beberapa menteri luar negeri yang hadir in person di tengah pandemi, dan itu adalah sidang umum PBB pertama yang dilakukan secara in person yang melibatkan para menteri luar negeri dari Capital. Selama ini kan, selama pandemi ini masih banyak yang dilakukan secara virtual. Itu menunjukkan perhatian dunia, keprihatinan dunia terhadap situasi di Palestina, dan dengan tentunya bantuan Mesir, Yordania dan sebagainya. Pada akhirnya untuk mempersingkat cerita terjadi gencatan senjata. Nah, the question now is satu, apakah gencatan senjata ini bisa sustainable, berkelanjutan? Kita harus memiliki komitmen semua bahwa gencatan senjata ini bisa berkelanjutan. Yang kedua, yang kita ingatkan, Indonesia ingatkan, di tengah situasi seperti ini, pada saat kita bicara mengenai gencatan senjata dan sebagainya, jangan pernah lupa core issue intinya. Dan jangan berpaling ke isu yang lain. Apa core issue? Core issue adalah pendudukan Israel atas Palestina. Jadi kita harus ingat selama core issue itu belum diselesaikan melalui negosiasi, maka selamanya masalah itu akan muncul kembali. Dan ini core issue pendudukan ini perlu juga saya sampaikan karena begini, lagi-lagi beberapa pihak berusaha melihat ini sebagai isu agama, which is that's not the case. Kalau kita ambil isu ini sebagai isu agama, yang saya khawatirkan itu bisa justru berdampak pada kita sendiri. Terjadi pembelahan yang tidak polarisasi, perlu, pembelahan yang tidak perlu. Jadi while kita membantu orang lain, jangan sampai terus malah kemudian di kitanya sendiri pecah belah karena persepsi yang salah bahwa ini adalah isu agama. No, ini adalah isu kemanusiaan, ini adalah isu keadilan dan kedaulatan pendudukan. Nah, pertanyaannya tadi adalah dengan pemerintahan baru di Israel, apakah masa depan Palestina akan semakin baik atau enggak? Let us see. Karena satu, kalau kita lihat Perdana Menterinya, terus terang dia adalah kanan sekali. Tetapi kalau kita lihat koalisinya, banyak sekali partai-partai termasuk partai Arab. Dan partai tengah. Kita belum tahu nanti waktu yang akan membuktikan apakah koalisi ini akan dapat memainkan perannya sehingga mengencourage atau bisa berkontribusi terhadap
kelanjutan dari negosiasi antara Palestina dan Israel. Ya, jadi involvement Indonesia kalau secara konkret, secara fisiknya itu seperti apa? Karena ini merupakan ya isu kedaulatan, isu statehood dan bukan isu ideologi maupun agama. Jadi apa yang kita bisa lakukan on the ground bagi masyarakat konkretnya? Palestina? Satu, kita bicara dukungan politik. Kalau dukungan politik konsisten dan all the way. Kita konsisten. Dan di tengah situasi yang sangat naik turun, nggak banyak ditemukan negara yang konsisten dalam hal prinsip. Dalam hal ini terkait Palestina. Termasuk negara-negara Arab sendiri kan mereka tidak konsisten. Kita konsisten all the way. Kemudian yang non politik, bantuan, baik untuk pengungsi melalui PBB, kita berkontribusi dalam bentuk uang, capacity building, kita langsung kepada rakyat Palestina dan lain-lainnya banyak. Dukungan yang lain yang kita berikan, kita gunakan networking kita, pengaruh kita untuk mendekati negara-negara yang memiliki pengaruh langsung kepada pihak-pihak yang bertikai. Jadi kalau kita bicara langsung kepada Fatah dan sebagainya, Mesir memerankan perannya sendiri, Amerika juga kita ajak bicara karena pengaruh Amerika terhadap Israel. Jadi kita juga melalui lingkar koneksi yang memiliki pengaruh. Jadi saya kira kalau bicara Palestina sudah banyak yang kita sudah lakukan, masih banyak PR-nya, tetapi komitmen kita besar sekali. Dan ini merupakan perjalanan yang panjang karena masalahnya juga sangat panjang. Panjang sekali. Politik luar negeri, komitmen Indonesia jelas. Kita ingin berkontribusi kepada perdamaian as mandated by our constitution. Kita lihat di sini di belakang Israel juga ada dukungan dari negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat. Nah, kalau kita buka lagi lensa diplomasi kita melihat dunia pada abad ke-21 ini seperti apa. Kalau dulu mungkin ada yang namanya di kekuatan East and West ya, antara kita kan bagian yang non-aligned movement, kita yang di tengah-tengah. Tapi kalau sekarang dengan globalisasi ini dan semakin banyak, saya lihat ada dua kekuatan yang muncul, ya. China ini menjadi satu player bukan saja secara kekuatan, tapi secara teknologi, secara ekonomi, bahkan saya rasa sangat menyaingi Amerika Serikat, dan Amerika Serikat justru memperlihatkan dirinya, apalagi di bawah Presiden Donald Trump, itu negara yang mungkin besar tapi pemikirannya sempit ya. Nah, dengan adanya Biden, saya lihat itu justru tensi antara Amerika Serikat dan China tidak mereda, tidak mereda. Tapi kita ini di sini, di mana kita kan berteman dengan semuanya, ya. Policy kita kan friends, zero enemy, 1,000 friends itu kan masih berlaku ya, dan kita ingin menciptakan perdamaian. Bagaimana Bu Retna melihat apalagi kekuatan militer khususnya dengan isu-isu yang masih sampai sekarang belum terselesaikan, South China Sea, dan kita lihat ada semacam ya show of force juga, misalnya battleship dari Amerika, Inggris masuk ke wilayah China dan lain sebagainya. Mengkhawatirkan atau tidak melihat kedua teman yang besar ini tidak bersahabat yang kita seperti yang kita harapkan? Kita bicara rivalitas. Saya kira harus diakui atau kita melihat bahwa rivalitas kekuatan besar di dalam kehidupan politik dunia tampaknya walaupun casingnya berbeda, blanketnya berbeda, bajunya berbeda, dulu disebut Cold War, sekarang mau disebut apa, tetapi rivalitas pasti ada. Jadi ini sebuah keniscayaan. Nah, tetapi dari waktu ke waktu kita melihat ke sini, yang membuat kita khawatir adalah semakin meruncing. Ya.
isu apapun yang dibahas pada akhirnya mengarah kepada rivalitas pembelahan tersebut. Bahkan pembelahan itu juga terjadi pada saat katakanlah kita membahas isu yang terkait dengan emergensi kemanusiaan. Untuk isu kemanusiaan pun pembelahan itu terjadi. Nah, ini yang justru kita khawatirkan. Karena energi kita akan habis dan kita tidak bisa menyelesaikan masalah. Misalnya seperti kasus Palestina, kasus Rohingya, nggak selesai. Semuanya nggak selesai karena pembelahan itu. Nah, ya, termasuk juga climate issues ya, perubahan iklim karena ada rivalitas antara kedua negara. Climate issues, mereka mengatakan mereka bisa bekerja sama, tetapi kemudian kita akan lihat kalimat bisa bekerja sama itu turunannya akan seperti apa? Karena kalau kita lihat mereka adalah kontributor-kontributor besar terhadap emisi kan. Harusnya mereka memberikan contoh untuk berkontribusi untuk penurunan emisi. Nah, di mana Indonesia? 2 hari yang lalu saya mengajar calon diplomat baru. Pertanyaan orang selalu mengatakan apakah dalam situasi dunia saat ini dan ke depan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif masih relevan? Saya sampaikan iya, dan menjadi semakin relevan. Kenapa? Bebas berarti kita manuvernya bebas, aktif dalam konteks kontribusi. Nah, yang penting bagi kita yang akan menjadi kunci bagi kita adalah bagaimana Indonesia dapat mendefinisikan kepentingan nasional kita secara komprehensif. Once kita dapat mendefinisikan kepentingan nasional kita secara firm dan komprehensif, itulah kiblat kita untuk bermanuver. Jadi jangan sampai kita melihat kepentingan nasional itu dari sempit dan jangka pendek. Karena kalau sempit jangka pendek, saya khawatir dengan persaingan ini tanpa sadar kemudian kita belok at the expense of kepentingan besar kita. Oleh karena itu kepentingan nasional kita menjadi penting untuk dipahami secara komprehensif dan dijalankan secara konsisten. Dan konsistensi terhadap prinsip-prinsip politik luar negeri, hukum internasional, tadi menyebut mengenai masalah Laut Cina Selatan, kita selalu bicara mengenai hukum internasional termasuk tentunya UNCLOS. Apapun yang terjadi kita balikin lagi kepada UNCLOS. Oleh karena itu dalam konteks Laut Cina Selatan di dalam pertemuan ASEAN RRT para menteri luar negeri kita sampaikan. Kita kan sekarang sedang menegosiasikan Code of Conduct. Ini lamban sekali. Pandemi tambah lamban lagi. Kita perlu percepatan negosiasi untuk menghasilkan sebuah hasil yang substantif dan efektif. Oleh karena itu kita sudah menawarkan diri, let's sit together. Secara in person di Jakarta untuk menegosiasikan. Karena kita menilai semakin lama kita tidak bisa menghasilkan Code of Conduct, maka risiko terjadinya sesuatu di Laut Cina Selatan akan semakin besar. Jadi sekali lagi all and all kalau kita bicara politik luar negeri, komitmen Indonesia jelas. Kita ingin berkontribusi kepada perdamaian as mandated by our constitution. Dan dalam rivalitas itu kita juga harus tahu bagaimana menavigasi antara. Betul. Itu karena kita tidak ingin karam justru di antara. Kita tidak ingin karam, kita ingin tidak hanya floating sebenarnya. Kalau bisa kita ambil manfaat dari adanya rivalitas tersebut. Dan untuk bisa survive di tengah cepitan, dan ini terasa sekali Mbak Desi pada saat kita duduk di Dewan Keamanan PBB. Gencetannya itu luar biasa. Tetapi kita survive dan kita mengatakan pada saat kita harus mengatakan tidak, saya katakan tidak. Kenapa? Saya jelaskan karena prinsip. Prinsip kita begini. Dan saya kira kan tidak ada, mereka berusaha menawar prinsip, tapi that's our prinsip. Dan kepentingan nasional. Jangan kepentingan nasional ditawar. Once ditawar, kita bisa sekarang. Iya. Nah ini menarik karena sebenarnya kan kunci diplomasi itu memang adalah komunikasi. Ya kita harus memastikan bahwa kita didengarkan, tapi kita tidak juga membuat istilahnya konflik tambah runyam dan kita juga bisa meyakinkan orang untuk mengikuti
apa yang kita inginkan dan visi kita. Kuncinya supaya Indonesia terus berhasil dan seberapa Bu Retno merasa ada Indonesia itu didengarkan. Indonesia sebagai negara yang sangat besar, yang masih kita bersyukur masih berdemokrasi, karena kita lihat banyak sekali negara-negara justru sekarang semakin otoritarian, bahkan negara-negara yang dulunya demokratis. Seberapa besar Indonesia itu masih didengarkan, dihormati, dan sosok seorang Presiden Jokowi itu masih dianggap respected lah gitu. Kita didengarkan, iya sekali. Tetapi kan semuanya tidak bisa take it for granted, bahwa selamanya kita akan didengarkan. Dan saya ingin mengingatkan bahwa politik luar negeri itu perpanjangan dari dalam negeri. Leverage kita akan naik pada saat situasi kita bagus. Misalnya mengenai demokrasi. Bagaimana demokrasi kita baik, kita negara terbesar ketiga di bidang demokrasi. Oleh karena itu kita bisa bicara mengenai demokrasi. Kita kan tidak mungkin bicara demokrasi katakanlah kalau di dalam negeri kemudian terjadi misalnya satu peristiwa yang kemudian terjadi riset misalnya. Kenapa kita bicara mengenai interfaith dialog, kita didengar. Kita bicara mengenai masalah toleransi, kita didengar. Karena kita masih dipotret sebagai negara dengan toleransi yang tinggi. Situasi akan berbeda, leverage kita di bidang toleransi akan turun kalau di dalam negerinya juga turun. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah leverage kita di luar negeri, langsung atau tidak langsung, sebagian besar ditentukan oleh bagaimana kita bernegara di dalam negeri. Karena kalau kita naik, ekonomi kita kuat, kesatuan kita kuat, demokrasi kita kuat, toleransi kita kuat, maka pelaku-pelaku politik luar negeri, diplomasi itu akan mantap sekali, kita maju, gitu. Jadi, tapi we will do our best. Sekali lagi, mandat di konstitusi jelas bahwa kita harus berkontribusi pada perdamaian dunia. Dan kita juga harus menjaga kredibilitas kita sebagai negara yang betul-betul demokratis. Kita harus mengimplementasikan demokrasi yang baik ya. Kalau kita memang ingin menjadi contoh sebagai negara yang toleran, yang plural, kita juga harus menjadi negara yang mencerminkan itu. Kita sudah lihat bagaimana Amerika Serikat rusak image-nya atau kredibilitasnya ketika di bawah Presiden Donald Trump ya. Jadi ini sangat penting ya kita pelihara. Jadi lead by example. Leading by example, dan Indonesia memang harusnya patut ya memimpin dalam hal itu, karena masih banyak kita bisa memberikan contoh yang baik terhadap dunia yang lain untuk menyelesaikan masalah-masalah, khususnya menciptakan perdamaian. Bu Retno, sebenarnya masih banyak sekali yang kita ingin tanyakan, karena di sini sudah mencakup panjang banget. Ada masalah perdamaian, tadi sudah ada contohnya, diplomasi kesehatan, diplomasi vaksin, perlindungan warga negara, dan juga masalah kedaulatan. Mungkin masih ada satu yang belum kita selesaikan, tapi janji ya untuk membuat episode khusus mengenai ini yang paling penting di Indonesia ini, ekonomi. Okay. Kalau kita ingin kebijakan luar negerinya bukan saja friends, zero enemies, a thousand friends, tapi juga harus friends with benefits ya. Ada ahlinya kalau ekonomi, diplomasi ekonomi, Pak Wamen. So next session dengan Pak Wamen. Next session, oke. Terima kasih sekali lagi Bu Retno, semoga sehat selalu, dan kita juga harapkan Indonesia terus jaya ya dalam diplomasinya khusus di luar negeri. Demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sekali lagi saya ingatkan ya, kita masih masa pandemi, jangan lupa selalu menggunakan masker, rajin mencuci tangan, hindari kerumunan, apalagi dengan ada varian baru dan tingkat COVID yang semakin meningkat. Harus waspada. Ya, demikian sekali lagi, terima kasih, sampai jumpa, stay safe. Bye-bye.